Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, One Piece chapter 996 udah rilis. Lagi-lagi Oda Sensei tak henti-hentinya membuat kita takjub akan jalan cerita yang beliau bawakan. Ya, daripada nunggu dengan penasaran seperti apa konten react chapter 996 ini, yuk langsung mawon ya, menuju ke konten. Let's go! Chapter 996, Island of the Strongest. Cover judul diisi oleh cover requestan dari fans yang menggambarkan tentang Marshall the Teeth dan seekor kuda Nil sedang bersama-sama menyikat gigi mereka. Tentu dengan ekspresi saling penasaran antara satu dengan yang lainnya. Gak ada yang spesial di cover request ini ya, dan gak berhubungan sama sekali dengan jalan cerita, jadi jangan terlalu berimajinasi kemana-mana. Oke, cerita chapter kali ini dimulai dengan menampilkan Tama yang sukses menyelamatkan Nami dan Usopp dari tangan Ulti dan Pegwan. Kini, kedua nakama SHP ini berada di atas Komachio melarikan diri dari Tobiroppo. Mereka berdua guys bisa bernafas lega karena telah selamat dari maut. Apalagi jika melihat Nami yang masih bisa membuat para fans tersenyum ketika melihat percakapan Usopp yang dalam keadaan babak belur malah berbicara bahasa alien pada Nami. Tapi anehnya, Nami paham betul apa yang diungkapkan Usopp adalah dia baik-baik saja. Tentu, Nami menjawab Usopp dengan kekhawatiran yang bisa membuat kita semua senyum. Dengan santainya bilang, Tidak, kamu gak baik-baik saja. Tapi saat ini kita fokus ke hal positif saja ya. Aku baik-baik saja kok. Bagi fans yang telah tahu guyonan-guyonan receh di One Piece, pasti bakal senyum-senyum sendirilah. Back to topic, keadaan Nami dan Usopp telah baik-baik saja nih ya. Kini, Nami malah penasaran dengan Tama yang kok bisa-bisanya ada di Onigashima. Padahal untuk masuk ke Onigashima itu gak mudah. Jawaban Tama guys dengan simpel bilang kalau dia naik kapal musuh. Tentu saja Nami kaget akan jawaban Tama, tapi karena situasi sudah kacau balau di Onigashima, navigator seksi kita ini gak berani bertanya lagi masalah Tama bisa ada di sini lebih lanjut lagi. Mengingat kini mereka dalam kejaran Ulti dan Pegwan juga sih. Walau saat ini Ulti dan Pegwan masih dihadang oleh Hihimaru yang juga berada di Onigashima. Nah, Nami yang melihat Hihimaru bertarung dengan Pegwan melihatnya jadi gak tega karena musuhnya sangatlah kejam. Hihimaru pastinya akan kesulitan. Nah, Tama yang mendengar keluhan Nami tiba-tiba saja berteriak pada Nami, "Jangan pernah meremehkan kekuatan Hihimaru. Kami di sini datang ke sini ya sebagai samurai." Oh, ucapan Tama ini ekspresinya penuh keseriusan dan gak ada ketakutan sama sekali ya, membuat Mr. K makin berharap Tama adalah the next nakama selanjutnya. Memang dia anak kecil, tapi dengan adanya dialog Tama dan Nami seperti ini, apakah kita patut meremehkannya? Apalagi Tama, Komachio, dan Hihimaru datang ke Onigashima sudah siap untuk menerima resiko apapun. Ini perang bos, jangan berharap ada belas kasihan dari pihak musuh. Bukankah perang yang sebenarnya gak pernah mempedulikan kehidupan generasi-generasi cilik? Gak percaya? Lihat saja sejarah nyata, cari literasi perang dunia 1 atau perang dunia 2. Anak-anak juga banyak yang jadi korban. Atau kalau mau yang bukti real, masih terjadi hingga sekarang. Just look in Palestina right now. Begitulah kejinya efek perang. Siapapun bisa jadi korban tanpa pandang bulu. Apalagi ini cuma sekedar komik saja. Gak ada sejarahnya Oda Sensei peduli mau itu anak kecil atau kagak. Kalau ini buat meramaikan dan membuat epic sebuah cerita, sah-sah saja kok Tama ikut dalam pertempuran Onigashima ini. Next, pindah ke posisi Yamato yang sedang bertarung dengan bawahan Sasaki. Pertarungan ini lumayan merepotkan bagi Yamato, karena dia gak bisa fokus untuk menyerang, dikarenakan dia juga harus melindungi Momonosuke dan Shinobu juga. Sebenarnya Yamato bisa saja kabur dari sini, menghindari pertarungan hanya dengan membawa Momo saja. Shinobu ditinggalkanlah, lagian juga sudah diizinkan Shinobu sendiri kan. Cuman karena keyakinan Yamato bagaikan mendiang Kozuki Oden, mustahil Yamato akan meninggalkan Shinobu. Jadi ya, Yamato memilih melindungi Momo dan Shinobu sambil menghajar bawahan Sasaki. Nah, Sasaki yang melihat ini jadi agak terhina guys. Karena menurut Sasaki, jika Yamato berpikir bisa mengalahkannya sambil melindungi Momo, ini seperti penghinaan bagi harga diri Sasaki. Oleh karena itulah, Sasaki akan ikut bertempur melawan Yamato. Pedang Sasaki yang unik pun mulai mau dikeluarkannya. Sedangkan Yamato yang melihat Sasaki mulai serius, dia pun mulai ikut serius dengan mulai berubah wujudnya ke Zoan. Cuma sayang sekali, keduanya gak jadi bertarung dan kita gak melihat wujud Zoannya Yamato. Karena ada gangguan datang, yaitu Franky yang sedang lari dari kejaran Numbers Hacha. Plus, kini Hacha juga mengacaukan tempat di sekitar sini, membuat tempat berpijak Franky, Yamato, Momo, dan Shinobu hancur lebur hingga membuat mereka semua terjatuh ke bawah tanah. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan Yamato untuk berkenalan dengan Franky sekaligus bekerja sama dengannya. Dengan meminta Franky menghandle Sasaki.
Guys, Franky pun langsung mempercayai Yamato. Kini Yamato tak perlu khawatir bakal dikejar Sasaki. Cuma Yamato juga berpikir minimal harus membantu Franky juga terkait masalah dirinya dikejar oleh Numbers Hacha. Mulailah Yamato unjuk gigi dengan membuat Numbers Hacha pingsan dalam satu serangan hanya mengandalkan teknik Narikabura Arrow. Wow, mantap juga ya kekuatan yang dimiliki oleh Yamato. Anyway, setelah Yamato berhasil membuat Hacha tepar, kini Yamato langsung cabut membawa Shinobu dan Momo bersamanya. Yamato akan menjaga Momo sampai perang Onigashima ini berakhir. Karena baginya guys, Momonosuke harus tetap hidup apapun yang terjadi. Karena Momo adalah orang yang akan menuntun dunia ini menuju fajar. Ingin sekali Mr. K bahas masalah ucapan Yamato pada Momo ini, tapi gak mau juga durasi di react ini kelamaan. Ya semoga saja pas ingat bisa bahas konten ngalor ngidul dah. Udah 2 kali kelewat konten ngalor ngidul. Parah. Next sekarang berpindah ke lantai 2 bawah tanah. Kita berjumpa dengan Lau yang sedang menebas para kroco-kroco Smile user sambil terus berjalan maju hingga dia menemukan sebuah poneglyph ada di Wano. Cuman bukan rod poneglyph sih, tapi setidaknya ya adanya poneglyph ini membuat Lau makin yakin jawaban akan rasa penasarannya tentang salah satu huruf dari nama yang disandangnya cepat atau lambat akan terkuak ketika semua rod poneglyph ditemukan. Oh, satu-satunya huruf yang menjadi ketakutan pemerintahan dunia dan Tenryubito. Huruf itu adalah D. Keinginan Lau untuk mengetahui arti D ini makin kuat karena dirinya ingin sekali mengetahui arti dari takdir yang gak jelas ini. Next, kita pindah ke lantai 3 kastil Kaido. Di suatu ruangan, Eustace Kid sedang ngasak berbagai macam senjata berbahan metal yang ada pada musuh di sekitar sini. Melihat dari panel manga saja, apa yang diasak oleh Eustace Kid kali ini ya gak main-main banyaknya. Kita seperti diperlihatkan bukit rongsokan sedang ditarik oleh Eustace Kid. Kid melakukan hal ini untuk persiapan bertemu Kaido di atas tengkorak Onigashima. Ya, awalnya sih Kid penasaran apakah sudah cukup persiapan semua ini. Tapi karena Killer ada di samping Kid, Killer memberi nasihat pada sahabatnya ini kalau tak ada kata cukup jika itu untuk melawan bajak laut terkuat di dunia. Wow, mantap dah. Go Kid, pergilah mengacau. Lanjut, pindah ke atas tengkorak Onigashima. Kaido sedang bertarung dengan para Akazaya. Pertarungan ini sungguh berat sebelah guys, karena hanya para Akazaya yang terlihat berdarah-darah dan kelihatan akan kalah. Sedangkan Kaido masih berdiri tegap dengan sempurna, tanpa rasa khawatir akan melihat kekalahan. Waduh, apakah bakal ada hal brutal yang akan terjadi nantinya? Well, who knows? Next, kembali lagi ke sekitar kastil Kaido. Di halaman utama ya, Big Mom telah berada di sini. Semua orang yang berada di sini langsung kaget melihat Big Mom. Sekaliber Nico Robin, Chopper, Scratchman Apo, Zoro, dan Disdrag shock melihat Big Mom. Cuma kayaknya terkejutnya mereka nggak perlu sampai timbul rasa khawatir sih, karena Big Mom hanya tertarik dengan Kaido sekarang ini. Jadinya dia capcus menggunakan Zeus akan pergi menuju atas tengkorak Onigashima. And finally, sebelum chapter kali ini berakhir, kita diajak menuju ke dalam kastil Kaido lagi. Tepatnya di pertengahan perjalanan antara lantai 2 menuju lantai 3 kastil. Ada Jinbe, Luffy, dan Sanji yang sedang progres menuju ke atas tengkorak Onigashima agar bisa segera membantu Kinemon. Tapi yang jadi menarik bukan pada keinginan Luffy yang ingin menyelamatkan Kinemon dan para Akazaya lain ya, melainkan Sanji di sini mendengar sebuah nyanyian dari seseorang. Merasa kurang jelas akan nyanyiannya, Sanji pun berkonsentrasi di Kenbun Shokuhaki miliknya. Dia pun mendengar sebuah percakapan yang membuatnya kaget bukan main, hingga membuat penonton kebingungan akan dua persepsi. Padahal percakapan yang didengar Sanji hanyalah percakapan mesum antara dua orang yang sedang mau melakukan sesuatu yang sangat nakal. Tapi kenapa bisa menimbulkan dua persepsi? Pertama, persepsi yang didengar oleh Sanji adalah orang yang dikenal olehnya di Kamabaka Kingdom, bisa jadi Ivankov ataupun Okama lainnya. Kalau Ivankov sih gara-gara translate versi web kesayangan menampilkan tulisan tertawanya Ivankov, plus ekspresi Sanji yang membuat kita bingung apakah ini ketakutan atau dia senang. Terus persepsi kedua, Sanji sedang mendengar percakapan antara dua orang yang mau berbuat mesum, entah itu Black Maria atau wanita lain. Kalau emang wanita ya ekspresi Sanji sih harusnya mesum habis kan. Cuma kok di chapter ini dia membuat ekspresi yang bikin kita penasaran, plus ditambah dijadikan last panel juga. Aduh, udah sensei bisa-bisa aja ya bikin fans One Piece mumet. BTW, sebelum Mr. K akhiri konten ini, aku akan sedikit memberi analisis tentang persepsi pertama yang menduga kalau yang didengar Sanji adalah Okama, dan apakah benar kalau yang didengar Sanji Ivankov. Kalau memang iya, itu berarti ada tentara revolusi yang sudah datang ke Wano. Ya, sedikit menganalisa saja ya, kemungkinan kalau yang didengar Sanji Ivankov kerasa gak connect aja cluenya.
Mungkin banyak fans mengira itu Ivankov ya gara-gara translatean yang salah dan menghubungkannya dengan percakapan Tama dan Nami tentang Tama yang bilang datang ke Wano naik kapal musuh. Gak disebutin kapal musuh apa secara detail. Padahal translate resminya tertawanya bukan tawa Ivankov kan. Dan dari penelusuran Mr. K cari referensi rawnya alias bahasa Jepangnya di dialog panel Sanji itu mengarah ke kimono seseorang yang sedang dilepas. Jadi ya kalau Ivankov kesannya nggak mungkin aja. Wong Iva gak terlalu tertarik akan nafsu seks. Plus yang bikin Mr. K merasa orang yang didengar Sanji bukan Ivankov adalah percakapan yang ada panggilan Lordnya. Ini adalah panggilan terhormat yang hanya cocok untuk seorang pemimpin. Kaido misalnya, tapi Kaido kan sedang bertarung dengan Akazaya. Orochi kah? Kan udah dipenggal sama Kaido, masa masih hidup? Atau Fukurokuju? Well, bisa jadi, tapi apa pantas seorang ninja dalam keadaan gini malah pengen ihi-ihi? Ingin rasanya Mr. K bahas, tapi gak etis kalau aku bahas di React 996 ini. Jadi ya nunggu konten ngalor ngidul kalau inget ya. Tapi BTW minggu depan gak libur. One Piece chapter 997 rilis tanggal 29 November. Spoilernya ya paling tanggal 27 Novembernya. So, see you again next time. Adios, Caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.